tidak untuk bulu tangkis. Untuk bulu tangkis. Dan termasuk untuk basket ini rencana saya sehingga sementara biar enggak kondisinya panas sewu berkaitan dengan anak-anak olahraga tetap jalan aja olahraga seperti tadi ya jadi tetap jalan karena jenjang ini kan jenjang di bawahnya SMA. Soalnya untuk SMA jenjang SMA-nya itu yang kelas 11 10 ini sementara libur saat kelas 12 ujian satuan pendidikan. Sekarang istilahnya kan berubah-ubah ya, nah, sekarang yang kelas 12 ini ujian satuan pendidikan. Itu ujian akhirnya Pak? Ujian ya, akhirnya. yang dulu ujian nasional itu Mas. Nasional. Sekarang berubah menjadi satuan. Jadi kita ngikuti alur yang ada. Nah kebetulan ini guru olahraganya yang juga membawa salah satu siswa untuk meraih prestasi dan emas kemarin untuk bulu tangkis. Dengan lanjutkan seperti yang tadi. Ada mahasiswa PPL dari Indonesia. Ya. Ya, sudah proses ujian. Bukan. Ini pembelajaran. Bukan KPM-nya. Iya KPL. Ini kan kelas di bawahnya. Beliau berempat ini dari mahasiswa Unesa Surabaya. Dia PPL di sini bukan PPL dari S1 tapi PPL untuk pengambilan keprofesian ya, jadi setelah S1 1 tahun berikutnya pengambilan profesi inilah. Ini untuk mengakhiri profesi tersebut harus ada program PPL ini. Kebetulan maka kami ditunjuk untuk sebagai tempat PPL tersebut. PPL-nya nih selama berapa bulan Pak? Ada dua versi. Ada yang hanya 1 bulan, 3 peserta, ya, 1, 2, 3. Tapi ada juga yang 2,5 bulan. Ini 1. Sehingga kebetulan yang 1 bulan, insya Allah hari Jumat itu penutupan. Nanti dari dosen pembimbingnya akan hadir ke sini untuk penutupan tersebut. Itu diantaranya. Ini yang terkait, sedangkan Bu Sofa ini yang program untuk 2,5 bulan. Saya kurang tahu persis dari kampus kok ada 2 versi yang ini, tapi yang jelas kami mencoba untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Barangkali mana-mana yang dibutuhkan kami juga memberikan, itu diantaranya. Sehingga alhamdulillah juga cepat untuk ya, menyatu dengan termasuk dengan teman-teman guru yang ada di sini sehingga berjalan dengan baik. Itu diantaranya. Sekilas kalau saya mempelajari dan melihat perkembangan yang ada, termasuk teman-teman mahasiswa ini juga cukup cepat untuk adaptasi dengan lingkungan yang ada di SLB. Itu berkaitan dengan mereka yang PPL di SLB di Kemsang. Itu diantaranya. Bapak bisa tidak dijelaskan bagaimana cara mengajar yang di sekolah ini Pak? Ya, jadi gini, saya mencoba aja dalam arti gini, kami kan mencoba untuk membuat program, tapi pada realitanya itu kan guru-guru yang langsung terjun kepada anak-anak, ya. Jadi mulai dari program kepala sekolah, kemudian termasuk pembagian tugas jam mengajar. Dari situ mereka ada yang di bidang anak-anak tunanetra, ada yang tunagrahita, ada yang tunarungu, ada yang tunadaksa. Itu pun juga kami setiap tahun awal tahun pelajaran setelah PPDB itu baru kami akan merapatkan bersama untuk pembagian tugas jam mengajar dengan SK pembagian jam mengajar tersebut. Dari situ insya Allah mereka-mereka yang sudah linear ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk pembelajaran kepada anak-anak. Yang tunanetra ya jelas untuk braille-nya juga cukup tidak bisa diragukan lagi, seperti Pak Agung. Panjangan nanti bisa untuk menggali berkaitan dengan pembelajaran tunanetra. Ya, Pak Agung ini kebetulan
siswanya juga ada, nanti bisa mengganti itu. Yang tunarungu juga demikian, jadi juga sesuai dengan termasuk bahasa isyaratnya dan lain sebagainya. Yang tunagrahita juga demikian, ketelatenan, kesabaran ini yang sangat dibutuhkan itu yang tunagrahita ini. Seperti kemarin contoh anak itu tadi peserta ujian satuan pendidikan mogok delosor di bawah kursi. Alhamdulillah saya datang ke sana, ya entah bagaimana kita harus alhamdulillah kemudian kembali pada posisinya, ya mulai. Jadi ini contoh-contoh apa kita butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Terkadang anak-anak ini kan tidak bisa tahu-tahu mogok, tahu-tahu, nah itu diantaranya. Udah bisa diprediksi Pak ya? Iya, lebih-lebih yang anak tunagrahita. Kalau anak tunanetra, tunarungu itu insya Allah masih bisa apa ya dikendalikan. Tapi kalau sudah anak tunagrahita itu sendiri kan sebenarnya ada dua tingkatan yang masuk sekolah ini. Anak tuna atau anak imbisil sama anak debil. Kalau anak imbisil itu kan kapasitas berpikirnya kan agak lebih bawah. Kalau anak debil itu agak lebih tinggi, mendekati ambang batas antara normal dan anak yang berbuta. Teori-teori yang sudah dipelajari di kampus ketika kita langsung terjun ke sini, ini ada nggak dicocokkan? Teori-teori itu relevan nggak ketika diterapkan di ini peserta didik yang ada di sini? Tentu saja kalau dalam teori sama praktek itu tidak 100% cocok. Karena memang di teori itu kita hanya teori saja, orang itu hanya kayak sekedar materi-materi saja. Tapi kalau praktek, kalau di lapangan itu lebih banyak hal-hal yang di luar dugaan kita gitu. Karena memang banyak hal yang mempengaruhi. Misalkan saya sebelumnya, kenapa saya 2 bulan setengah? Karena saya ini semester 2, teman-teman ini semester 1. Saya di semester 1 itu PPL-nya di sekolah kota, di kota Surabaya sendiri. Sedangkan di PPL 2 ini saya diberi sekolah, ditempatkan di sekolah yang ini katakanlah pedesaan. Itu pun sudah sangat berbeda Pak. Meskipun sama-sama tunarungu, meskipun sama-sama memiliki hambatan keuangan, tapi berbeda karena mungkin dari segi sosialnya atau dari segi mungkin ekonomi juga kemampuan peserta didik. Jadi kalau di sini saya lebih lebih kayak merasakan yang sesungguhnya gitu. Kita belajar dengan teman-teman yang anak-anak yang istimewa ini, anak-anak yang luar biasa, dan dengan kondisi yang mungkin sangat beragam juga dari latar belakang keluarganya, itu lebih menantang bagi saya. Seperti itu. Karena saya juga dulu kuliahnya ambilnya tunarungu, tapi sekarang saya harus pegangnya tunagrahita. Itu juga ilmu pengalaman tersendiri juga bagi saya. Kesulitan apa yang selama mengajar di sini? Kalau kesulitan di sini itu kalau saya dari segi peserta didiknya sendiri Pak, karena kebetulan peserta didik yang saya hadapi itu super beraktif sekali, yang nggak bisa duduk dalam jangka waktu yang lama, artinya udah bosen. Jadi di situ saya harus, kita kan sebelum mengajar kan pasti sudah ada namanya modul ajar, itu sudah kita susun seperti apa, tapi tiba-tiba setelah kita mau melaksanakan modul ajar tersebut, kondisi peserta didik kan tidak bisa kita kondisikan, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Nah itu kita harus benar-benar improvisasi bagaimana nih biar buat peserta didik itu fokus lagi pada kita. Apalagi kalau teman-teman anak-anak istimewa ini kadang-kadang itu susah Pak untuk beralih ke guru. Kalau sudah sama satu guru, harus ada guru baru, itu harus ada adaptasi lagi. Itu juga tantangan tersendiri buat saya. Terus harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada orang tua siswa atau pihak sekolah apa? Kalau untuk orang tua siswa, semoga sehendaknya orang tua di rumah itu istilahnya itu bekerja sama dengan pihak guru. Jadi kadang-kadang itu orang tua berpikiran bahwasanya udah anak itu disekolahkan, diajar di sekolah sudah cukup gitu. Padahal tanpa kita sadari
atau yang harus orang tua ketahui, siswa itu banyak menghabiskan waktu bersama orang tua. Iya. Jadi harus ada kesinambungan antara sekolah, antara pihak guru dan juga pihak orang tua, agar apa yang dipelajari itu sinkron gitu Pak. Jadi agar siswa itu tidak hanya melulu di sekolah, tapi di rumah dia tidak diajarkan sama orang tuanya. Jadi nanti perkembangannya juga terhambat seperti itu. Terus pihak sekolah apa yang disampaikan? Kalau pihak sekolah, menurut saya sekolah sudah berusaha memfasilitasi peserta didik dengan sangat baik. Guru-gurunya juga sudah berkompeten juga di bidangnya masing-masing. Harapannya juga kalau saya itu pengennya itu ada program kayak monitoring gitu. Jadi sekolah itu memfasilitasi orang tua untuk memonitoring. Istilahnya seperti ini. Ada orang tua, sekolah ini memberikan pengajaran kepada orang tua bagaimana cara mendidik peserta didik. Kalau tunarungu misal katakan seperti itu, orang tua itu harus dibekali bahasa isyarat untuk mendidik anak di rumah. Atau kalau orang tua dari siswa tunagrahita, bisa orang tuanya dibekali bagaimana sih cara pengajaran tunagrahita, strategi seperti apa. Jadi kembali lagi ke harapan yang pertama itu tadi, nanti sinkron antara tujuan orang tua dan tujuan sekolah. Oke, terima kasih.